apakah tertidur saat sedang dengar khutbah Jumat itu membatalkan wudhu? Sukron. Baik. Itu. Oh. Ini permasalahan saya dengarkan khutbah Jumat, akhirnya ngantuk. Problemnya bukan ngantuk dan tidur, problemnya yakin enggak selama ngantuk atau tidur itu kita batal. Itu problemnya. Maka ada nasihat dari Rasul, sayang hadisnya dhaif. Kalau matanya terpejam, maka pantatnya itu terbuka. Sayang hadisnya dhaif gitu. Rawan untuk kentut dan sebagainya. Tapi kalau tidurnya itu dengan duduk, insya Allah yakini kalau kentut itu pasti terasa. Kalau nggak terasa, itu manusia nemen itu. Itulah sebabnya para sahabat menunggu Rasul keluar sholat Isya. Karena Rasul sholat Isya-nya itu selalu menunda, jamaah saya sudah banyak apa enggak. Kalau sedikit tunda sampai sepertiga malam gitu. Itu jamaah itu ya sambil taklu ya alias tidur kalau nggak gitu. Tapi nggak membatalkan wudhu. Jadi apakah tidur membatalkan wudhu itu? Supaya stressingnya tidur yang membuat orang itu tidak sadarkan diri. Apakah saya ini masih dalam kondisi suci atau dalam kondisi sudah batal. Sehingga kalau membaca hadis, Rasul itu di malam hari bangun, wudhu, sholat, kemudian tidur lagi sampai gor-goro, sampai mendengkur, lalu bangkit sholat tanpa wudhu lagi. Hadis itu sahih, tapi supaya diingat, Rasul itu kalau tidur lain dengan kita. Rasul itu kalau tidur matanya terpejam, hatinya tidak pernah tidur. Sehingga walaupun tidur dan yakin tidak batal, insya Allah tidak membatalkan wudhu. Apalagi sampean dengarkan khutbah Jumat, sambil duduk, kok ngentut. Wah, teman kiri kanan saudara mengingatkan, kon kentut. Mungkin begitu. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak membatalkan wudhunya. Terima kasih. Bahwa sesudah memakan bawang, apakah harus wudhu ulang? Oh iya, terima kasih. Hadis yang sahih itu, kalau makan bawang, jangan dekati kami. Jangan dekati tempat sholat kami. Ya mungkin wallah alam itu akhirnya kita harus berkumpul dengan teman, tapi kita mengeluarkan bau dari mulut kita yang tidak sedap. Misalnya begitu, itu hikmah yang bisa dipetik. Sehingga kalau sampai membatalkan wudhu, saya kok belum dapat ya. Belum dapat tuntunannya. Tapi Rasul memberi warning, kalau makan itu nggak usah dekat dengan sholat kami. Dengan masjid kami ya. Mungkin diantaranya kalau makan itu ada bau mulut kita yang tidak sedap, apalagi kita ingin berdialog dengan Allah. Itu hikmah-hikmah yang mungkin bisa diambil. Kita hanya dapat warning dari Rasul supaya tidak mendekati masjid. Sebaliknya, kapan ya kita mendatangi masjid itu? Ya dengan parfum, dengan bukhar, dan sebagainya. Ingat, yang dilihat, yang dirasa oleh manusia itu bukan yang zahirnya, bukan yang batinnya maksud saya, tapi yang dilihat, dirasakan yang zahirnya. Berhadapan dengan Allah, bisa saja kita ini punya pikiran innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, boleh. Tapi karena kita akan berinteraksi sosial, tentu kita gunakan pakaian yang layak, wangian yang bagus, dan lain sebagainya. Itu kalau secara spesifik bahwa makan bawang membatalkan wudhu, saya belum menemukan hadisnya.
Saya memang mengisi di tanya jawab majalah Surya, alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya juga menjadi tim guru besar menjawab pertanyaan di Jawa Pos sekitar Ramadan. Terkejut ketika ada paparan, Ustaz, apa mungkin satu amalan diniati dengan 2 atau lebih? Saya tanya kenapa? Karena sampean sebagai tim guru besar dulu IAIN kok menjawab boleh. Gitu. Setahu saya pertanyaan itu dibagi ke beberapa teman. Nah, pertanyaan itu bukan saya yang jawab. Saya tanya kepada panitia, siapa yang menjawab pertanyaan ini? Oh, Profesor Fulan, saya tidak menyebutkan namanya, khawatir masih ponaan panjenengan. Maka saya datangi, saya diskusikan, apa betul Prof yang menjawab pertanyaan ini? Iya. Dan saya tidak bisa menyalahkan. Karena beliau punya dalil yang sahih, innamal a'malu binniyat. Bahwa amalan itu harus diniati sesuai dengan niatnya. Itu ceritanya. Maka dia jawab mau diniati puasa Senin Kemis untuk nyaur kek, sekaligus bertepatan dengan Asyura kek. Monggo. Oh itu jawaban beliau. Oleh sebab itu saya diskusikan dengan beliau. Prof, waktu subuh saya kan ngisi di Al-Akbar. Saya wudhu, kemudian masuk Masjid Al-Akbar, sholat 2 rakaat. Saya niati untuk 1 tahiyatul masjid. Yang kedua untuk sunnah wudhu. Boleh enggak Prof? Boleh. Sekarang saya niati bukan hanya untuk itu Prof. Karena sholat subuh itu 2 rakaat. Mesisan tak niati juga sholat subuh. Mikir. Oh enggak boleh. Kenapa Prof? Enggak boleh. Ya karena statusnya lain. Yang satu wajib dan yang satu sunnah. Nah, begitu. Saya kejar lagi dengan pertanyaan. Saya tidak akan nyalakan orang. Saya selalu bertanya yang mudah-mudahan dengan pertanyaan itu beliau paham kekeliruannya gitu. Prof, saya sedang bepergian. Ingin menjamak sholat zuhur dan asar. Karena kedua-duanya sama 2 rakaat. Gimana kalau saya sholat 2 rakaat itu saya niati 2. 1 untuk sholat zuhur, 1 untuk sholat asar. Diam dia, bingung dia. Kan statusnya sama, sama-sama wajibnya. Nah, biangnya karena berdalilnya masih koma. Ini yang sering saya temukan diskusi entah dengan tokoh Qodiani, entah dengan teman-teman tokoh Salafi. Kenapa berdalilnya tidak sempurna? Kenapa dalilnya hanya sepotong? Nah, kalau kita lanjutkan hadis ini, wa innama likulli mri'in ma nawa. Ini saja sudah sinyal, tidak mungkin satu amalan untuk 2 niat atau lebih. Dipertegas lagi redaksi berikutnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Enggak mungkin dong saya ikut hijrah bersama Rasul. Benar niat saya untuk Allah, tapi juga niatnya untuk ngejar tuqiyem. Ya enggak bisa. Anda niati tuqiyem ya dapat tuqiyem itu pun kalau diterima, kalau ditolak wassalam Anda gitu. Jadi itu gambaran bagaimana pengalaman berdalil dengan hadis kalau tidak sempurna. Nanti akan saya paparkan pengalaman berdalil dengan tokoh Qodiani, Bapak Profesor Ahmad Muslim di Surabaya. Itu
Menarik sekali. Dan inilah yang saya katakan, studi hadis, kapan ya kita bisa dapat berita dari Rasul secara lengkap, sehingga pemahaman kita nanti bisa lebih akurat. Terus pertanyaannya, gimana kalau saya ingin pahala 2? Ya gampang. Mana yang sudah diistiqomai? Yang istiqomah misalnya adalah tahiyatul masjid. Ya sudah, niati untuk sunnah wudhu. Itu otomatis juga mendapatkan amalan yang sudah diiqomah. Istiqomah itu hadis qudsi itu. Sehingga Bapak Ibu yang sudah rutin melaksanakan puasa Senin Kemis, kok ingin puasa Asyura terhalang, waktunya sama. Insya Allah Bapak Ibu dapat puasa Asyura plus istiqomah puasa Senin Kamisnya. Itu sudah jaminan dari Allah. Kita yang sudah istiqomah sholat tahajud. Kemudian ada udzur karena bepergian lah, ada udzur karena sakit, maka yakini apa yang sudah kita istiqomah itu menurut hadis qudsi tetap mendapat pahalanya. Itu cara menggapai pahala yang rangkap. Itu tuntunan bimbingan dari Rasul, bukan hasil dari pemikiran. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saat sholat untuk berusaha khusyuk, terkadang dengan memejamkan mata. Bagaimana dengan tuntunan saat berdiri menghadap ke tempat sujud dan saat tasyahud menghadap ke telunjuk? Terima kasih. Nah, iya. Kemarin juga muncul pertanyaan seperti ini. Gimana Ustadz saya biar khusyuk, saya sambil memejamkan mata? Gimana Ustadz biar khusyuk, saya sambil melihat ke atas? Karena ada orang itu kalau melihat ke atas merasa nikmat sekali, merasa khusyuk sekali. Kita beri arahan bahwa dalam beragama boleh kita berpikir yang baik-baik seperti ini. Tapi kalau pemikiran kita ini benturan dengan tuntunan, kapan ya kita ikhlaskan meninggalkan hasil pemikiran ini menuju untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah. Nanti di faktor-faktor internal akan kita bahas bagaimana orang melihat ke atas, nengok-nengok, sampai memejamkan mata. Yang intinya dalam sholat itu diperintahkan untuk melihat. Nanti waktu teknis sholat, masuk ke sesi sholat, pandangan mata itu selama sholat hanya pada 2. Yang pertama, konsentrasi ke tempat sujud. Yang kedua, konsentrasi ke jari telunjuk ketika kita sedang membaca tasyahud. Nanti pada bab kita sholat, kita belum masuk materi intinya ini. Ini masih ya persiapan madkhal memasuki sholat yang nikmat. Kira-kira begitu. Masya Allah, luar biasa. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Sufi Zainal Mutakin lagi. Izin bertanya lagi, Ustaz. Dalam hadis ruqyah itu Rasul pernah meruqyah sahabat yang sholatnya tidak khusyuk. Ditepuk pundaknya, kemudian dibilang Fahruj, ya Abu Wallah, maaf jika salah. Jadi apakah sholat tidak khusyuk itu salah satu bentuk gangguan jin? Syukron. Terima kasih. Ini pribadi Rasul. Sholat mengimami umat. Lah kok sempat-sempatnya iblis ini datang mengganggu Rasul. Itu ceritanya panjang. Sehingga para sahabat terkejut. Kok Rasul itu maju tidak menggapai sesuatu. Kemudian mundur lagi. Gitu. Ini Rasul ini. Maka usai sholat kan tidak salah sahabat klarifikasi.
tadi kami menyaksikan Rasul kok begini-begini waktu sholat. Apa yang terjadi ya Rasul? Rasul cerita, saya sholat itu dilempari oleh obornya iblis itu. Saya tangkap dia, dan saya pingin nanti pagi hari jadi tontonan anak-anak Madinah, kata Rasul. Tapi saya teringat doanya Sulaiman agar kita ini luluh, tidak dendam, dan sebagainya. Sehingga tidak jadi ditangkap oleh Rasulullah. Masya Allah, jadi ketika ada gangguan-gangguan seperti itu, nanti ada solusi dari Rasul. Jadi lupanya Rasul, terganggunya Rasul, nanti jadi ibroh, jadi tuntunan. Hai masyarakat, kalau Anda sholat berupaya khusyuk, terganggu, solusinya begini. Contoh, misalnya nanti bab membaca Quran. Utsman bukan bin Affan, bin Abi As itu punya perasaan. Kalau baca Quran merasa diganggu setan. Curhat kepada Rasul. Ya Rasulullah, inna syaitana hala baini wa baina sholati wa qiraati yalbisuha. Ada setan ya Rasul yang selalu menggangguku sehingga membuat bacaanku salah kabeh. Apa kata Rasul? Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab. Fa idza astastahu fata'awad billahi watfal anil yasar salasan. Itulah setan namanya khinzab. Jika Anda merasakan gangguan seperti itu, dua solusinya. Baca isti'adzah, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa tafasihi. Mentafallah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Mentafal itu mengeluarkan sedikit air ludah ke sisi kiri. Hati-hati. Kalau ada instruksi, harus baca aplikasi. Kalau enggak begitu, kasihan teman kiri saudara. Aduh, dido nih aku gitu. Nanti ada aplikasi dari Rasul ke sisi kaki kirinya, bukan ke sisi teman kirinya. Itu aplikasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya habis ini ya, Masya Allah. Masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya, Tad. Gimana? Ya, di-cancel dulu ya, karena saya ada acara lain. Oke, baik. Saya mohon maaf. Saya akhiri bilahil hidayah wa taufik. Tidak bilahil taufik wal hidayah. Tapi bilahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.